Ibu sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ibu-ibu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi menjelang siang ini. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita kembali untuk bermajlis bersama di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling agung yang ada di atas muka bumi ini, dan alhamdulillah juga dalam kondisi tempat yang sangat mendukung dan memadai, di tempat yang bersih ya, tempat yang sejuk, tempat yang nyaman. Bersama-sama kita untuk merenungkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi renungan bagi kita, untuk menjadi panduan dalam hidup kita, dan juga untuk ya mendidik kita dan ya melembutkan hati kita ya, agar selalu hati kita dalam kondisi baik yang akan berbuah kepada perangai yang baik dan amal ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ibu-ibu jemaah pengajian rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita ya, yaitu tafsir ayat-ayat tentang wanita, dan kita masih ya berpanduan kitab Husnul Uswah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ya, Shodiq Hasan Khan rahimahullahu taala ya, dan di mana pada kesempatan ini kita insyaallah akan mengkaji masih di dalam surat Ali Imran ya, para ibu sekalian rahimakumullah yang membawa Al-Qur'an yang bisa dibuka. Kita akan mengkaji di kajian ini ya, yaitu surat Ali Imran di ayat yang ke-195 ya, di ayat yang ke-195-nya. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd ya. Anni la udhi'u amala amilin minkum. Aku, kata Allah, sesungguhnya la udhi'u, tidak akan mungkin ya
tidak akan pernah menyia-nyiakan, ya, la udhi'u. Allah mengatakan ya sendiri dengan seperti itu, la udhi'u, aku tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian, amala amilim minkum min dzakarin au untha, baik itu dari kalian wahai kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, ya, min dzakarin au untha ba'dukum min ba'd, ya, antara yang satu di antara kalian dengan yang lain, ya, itu tidak akan disia-siakan dari amalan kalian, ya. Nah, kalau di sini yaitu dengan kaitan judul amal soleh wanita tidak akan sia-sia. Amal soleh wanita tidak akan sia-sia, ya. Yang nanti juga para ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita melihat di surat Al-Baqarah, surat Al-Imran-nya, ya, di 195 ini sudah termasuk di ayat-ayat terakhir, kan? Karena surat Al-Imran itu terdiri dari 200 ayat, ya. Nah, nanti ternyata ayat ini juga, ya, ada kaitan dengan ulil albab, ya. Jadi ulil albab yaitu di mana mereka orang-orang yang amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu ulil albab, ya. Nanti di ayat yang ke-190-nya itu, ya, dalam surat Al-Imran. Ya, kita akan mendapati di dalam surat Al-Imran di ayat yang ke-190-nya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, ya. Nanti itu di antara disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ya. Jadi ketika Allah mengatakan ini la udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd, ini adalah juga ada kaitannya dengan ulil albab, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pergantian antara siang dan malam, la ayati li ulil albab, ya, itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Untuk siapa? Itu, ya, orang-orang yang mampu mengambil pelajaran hikmah dari penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, yang dapat mengambil pelajaran dari ini semua adalah ulul albab, orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang diberi ilmu. Nah, sehingga orang-orang yang diberi ilmu itu Allah menjanjikan kepada mereka, ini la udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha. Sungguhnya untuk mereka ulil albab, baik laki-laki maupun perempuan, yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka beramal di atas ilmu, ya, yaitu apa? Allah tidak akan menyia-nyiakan dari amal mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini nanti kita mendapati dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu adanya hubungan dari surat Ali Imran ayat 195 dengan Ali Imran ayat 190-nya, ya, yang terkait dengan ulil albab, ya. Nah, masyaallah muslimin, para ibu sekalian rahimakumullah, ya, tentunya ini adalah hal yang sangat penting, ya, kajian kita pada kesempatan kajian di pagi menjelang siang ini terkait dengan amal soleh wanita tidak akan sia-sia. Tapi tentunya kita untuk memperhatikan kaidah-kaidahnya, kita untuk memperhatikan konsepnya, kita untuk memperhatikan rumusnya. Karena ternyata, Bu, di sekeliling kita, di sekitar kita, di amalan kita, di perbuatan kita, ada hal-hal yang dapat menjadikan amal kita sia-sia, ya. Nah, jadi nanti kita akan kaji ini rumusannya itu apa, atau hal-hal itu apa yang dapat menjadikan,
ya, sehingganya amal kita menjadi amal yang sia-sia. Ya, maka tentunya kita untuk mewaspadai, ya, agar amal kita tidak menjadi amal yang sia-sia. Ya, karena kita mendapati firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 23. Allah dan mengingatkan kita, ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami tunjukkan kepada mereka amalan mereka, ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Nanti di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kita amal-amal kita, ya, faja'alnahu haba'an manthura, yang kemudian Allah jadikan amal kita seperti debu yang berterbangan. Masya Allah, tidak memberikan manfaat, tidak dapat memberikan hasil kemanfaatan yang akan kita petik, ya, sebagaimana debu itu banyak, tapi tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita pegang. Kita lihat seolah-olah banyak debu itu, tapi tidak memberikan kemanfaatan. Itu. Nah, maka ini pengibaratan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini pun kita untuk menjadi satu kewaspadaan, ya. Pada kondisi kalau kita tadi melihat para ibu sekalian rahimakumullah, ya, di antaranya, ya, amalan orang yang tidak akan Allah sia-siakan adalah ulul albab, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki pengetahuan, ya. Maka diantaranya nanti akan kita sebutkan. Maka diantaranya ciri-cirinya mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang amalannya akan bermanfaat, ya, akan bisa dipanen, akan bisa nanti dipetik pada, ya, hari akhir nanti, gitu. Nah, tapi ya kita perlu waspadai. Nanti kita pun akan menyebutkan di sini para ibu sekalian rahimakumullah hal-hal yang dapat menjadikan kesia-siaan pada amal kita. Ya. Para ibu sekalian rahimakumullah, di sini ada beberapa pelajaran yang saya ambil, 3 Bu, dari ayat surat Ali Imran ayat 195 ini. Ya. Ini ani la udi'u amal amili minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum mimba. Pelajaran pertama, laki perempuan tidak ada beda dalam hal amal. Ya. Yang membawa buku tulis, Bu, bisa ditulis, ya. Laki perempuan tidak ada beda dalam amal, dalam praktek menjalankan perintah dan larangan Allah, dalam praktek menjalankan perintah dan atau meninggalkan larangan Allah, ya. Jadi antara satu dengan yang lain tidak ada beda. Gitu. Jadi kalau contoh mungkin, ya, melaksanakan sholat, ya, kalau laki-laki dia dapat sekian, ya, kalau perempuan cuma sekian, enggak. Ya, atau kalau laki-laki ya cuma dapat sekian, perempuan lebih besar, lebih banyak, tidak. Atau juga ketika meninggalkan yang dilarang oleh Allah, ya, mereka akan memiliki kesamaan. Kita mendapati firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-71. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuna zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ya. Wal mu'minun, orang-orang mukmin laki-laki, wal mukminat, dan mukmin wanita, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka antara yang satu dengan yang lain adalah saling menolong, saling membantu, saling menguatkan, ya, saling mendukung. Ya'muruna bil ma'ruf, tugasnya sama. Ya'muruna bil ma'ruf, laki perempuan mukmin merintahkan pada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, laki perempuan mukmin mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa yutuna zakah, menunaikan zakat. Wa yuti'una Allaha wa rasulahu, mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka kalau melakukan itu Allah akan berikan rahmat kepada mereka.
sama, nggak ada bedanya. Ya, yang laki lebih mendapatkan rahmat Allah, yang perempuan cuma sedikit, tidak. Yang wanita mendapatkan rahmat Allah yang lebih, yang laki-laki cuma sedikit, tidak. Dalam konteks di sini Allah memberikan redaksi umum, ulaika, mereka itu baik laki-laki maupun perempuan, sayarhamuhumullah, Allah akan merahmati mereka. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kita melihat Bu dalam tafsir Imam As-Sa'di, ya, terkait bahwa di dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan untuk mendapatkan pahala dan keutamaan, antara laki-laki dan perempuan itu sama. Kita lihat penjelasan Imam As-Sa'di. Beliau di sini mengatakan, ajaballahu du'aahum, Allah akan menerima doa mereka. Doa siapa? Ulil albab, orang-orang yang berilmu. Doaul ibadah wa doaul tolab, baik doa ibadah atau doa permintaan. Ya, doa ibadah itu, ibu-ibu sekalian, diantaranya adalah dari aktivitas ibadah kita. Itu adalah doa ibadah. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, itu doa ibadah. Ya, jadi meskipun kita mungkin itu kita nggak minta kok dikatakan doa. Iya. Wong sholat sendiri kan artinya apa? Secara bahasa as-sholat ad-du'a. Sholat itu artinya doa. Sholat itu artinya menyeru. Itu. Karena pada hakikatnya apa? Kita sedang meminta kepada Allah. Dengan sholat yang kita kerjakan, baca Quran yang kita lakukan, ya, membayar zakatnya kita, sedekahnya kita, infaknya kita, puasanya kita, pada hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah agar Allah berkahi hidup kita ketika di dunia, dan agar Allah nanti selamatkan kita ketika di akhirat. Maka para ulama menggolongkan ibadah kita harian itu juga merupakan doa, dan itulah yang dimaksud dengan doaul ibadah. Dan yang kedua adalah doaul tulab atau doaul tolab, doa ketika kita meminta kepada Allah, baik itu yang ada redaksinya di dalam Al-Quran, hadis, ataupun dengan doa kita sendiri. Ya, kan banyak ya Bu ya dalam Al-Quran ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, itu juga merupakan doa tolab, doa kita meminta, ya, yang secara redaksi lafadznya itu betul-betul kita meminta kepada Allah. Ya. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah dalam surat Al-Baqarah, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Atau kemudian juga dengan banyak doa ya di dalam Al-Qur'an, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sa'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya. Banyak ya doa-doa itu yang dimaksudkan dengan doa tolak. Nah, ini di mana Pak? Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Ya, ketika adanya orang-orang yang ulul albab, yang diberikan pengetahuan, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ijabah daripada doa mereka, baik itu doa ibadah maupun doa tolak. Doa ketika mereka meminta kepada Allah. Wa qala inilah udhi'u amal amili minkum min dzakarin wa untha fal jami' sayulqauna thawaba a'malihim kamilan muwaffiran. Imam As-Sa'di menyebutkan dalam tafsirnya, sungguhnya Allah telah berfirman, sungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal di antara mereka baik laki-laki maupun perempuan, karena semua nanti mereka akan menemui balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari amal mereka kamilan muwaffiron. Ya, itu apa? Secara sempurna dan akan Allah realisasikan betul-betul. Ya, ba'dukum mimbah, antara satu dengan yang lain, antara salah seorang di antara kalian dengan yang lain. Ya, Imam As-Sa'di mengatakan apa? Kullukum ala haddin sawa
fi thawabi wal iqab. Yang dimana Pak? Laki perempuan semua kalian akan mendapatkan sama ketika melakukan kebaikan, akan mendapatkan balasan kebaikan, dan barang siapa yang melakukan kemungkaran, keburukan, maksiat dan dosa, maka akan mendapatkan iqab yang sama. Tidak akan dibedakan antara laki dengan perempuan. Ya. Kita lihat juga dalam tafsir Imam As-Sa'di. Ya, dalam tafsir Imam Al-Baghawi. Tadi dalam tafsir Imam As-Sa'di ya. Yaitu apa? La udi'u la ahbuto. Ya, jadi di sini ya Allah mengatakan aku tidak akan menyanyiakan, artinya tidak akan menghapuskan. Amala amili minkum, amal salah seorang di antara kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, min dzakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kemudian apa? Imam Al-Baghawi menukil perkataan Imam Mujahid. Imam Mujahid sebagai ahli tafsir, ya, beliau mengatakan qalat Ummu Salamah, ya Rasulullah, inni asma'ullah yadhkuru rijal fil hijrah wa la yadhkuru nisa, fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Ya, jadi pada waktu itu ayat ini di dalam tafsir Imam Al-Baghawi surat Ali Imran ayat 195. Ya, menurut Imam Mujahid, yang pendapat beliau dinukil oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, yaitu apa? Pada waktu ketika Rasul ditanya oleh istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Waktu itu Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, inni asma'ullah yadhkuru rijal fil hijrah wa la yadhkuru nisa. Ya, Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, aku banyak mendengar di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis tentang hijrahnya laki-laki, ya, tentang jihadnya laki-laki, tapi kok saya nggak mendapati tentang perempuan, gitu ya. Apakah kemudian hal ini berbeda? Ya, fa anzalallahu ta'ala hadil ayat, maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ya, anni la udi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha ba'dukum mimba. Ya, jadi artinya apa? Dalam hal amal itu nggak ada beda, itu maksudnya. Ya, jadi dalam hal amal tidak ada beda. Ya, ketika melakukan yang diperintahkan oleh Allah, ketika meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka tidak ada beda antara laki dan perempuan. Nah, ini pelajaran yang pertama para ibu sekalian rahimakumullah. Ya. Adapun kemudian yang kedua, perbedaan laki sama perempuan dalam tugas. Nah, ini kita sudah masuk ya di poin yang kedua. Ya. Kemudian bagaimana kok kita mendapati adanya ayat juga kan? Ini sudah kita kaji ya di ayat-ayat sebelumnya, surat Ali Imran juga kan, ketika Maryam waktu itu sebetulnya berharap ketika kemudian berharap, ya, ibunya berharap kelahiran seorang laki-laki, tapi ternyata yang dilahirkan adalah Maryam. Ya, ini wada'tuha untha. Ya, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Yang waktu itu Hannah binti Fakut berharap dengan kehamilannya, ya, dan Imran juga begitu, ya, untuk berharap bahwa anaknya laki-laki, dan ternyata Allah lahirkan anak perempuan. Ya, ini wada'tuha untha, tapi ternyata setelah lahir, ya, yang dilahirkan adalah wanita, yaitu Maryam. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan sungguh Allah paling ngerti. Ini sudah ketetapan Allah, sudah menjadi pilihan Allah. Walaysa dzakaru kal untha, dan laki tidak sama dengan perempuan. Nah, dari sisi mana perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tugasnya? Ya, dalam tugasnya. Maka tadi itu ya, seperti ketika Ummu Salamah protes, ya Rasulullah, kami banyak mendapati ayat tentang hijrah untuk laki-laki, ayat tentang jihad untuk laki-laki, tapi kok nggak mendapati untuk perempuan, gitu ya? Ya karena ada tugasnya masing-masing. Untuk hijrah, untuk kemudian
kemudian jihad itu adanya tugas untuk para laki-laki. Ya, dominan hal itu adalah tugas untuk para laki-laki. Ya. Yang dimana apa? Nanti kalian memiliki tugas yang dominan. Ya, maka nanti Rasulullah di riwayat yang lain kan mengatakan begitu ya. Ya. Kamu bersabar di rumahmu, ya. Ketaatanmu kepada suamimu, kemudian ketika kamu mengurus keluarga di rumah, maka apa? Itu bentuk jihadmu. Kan begitu. Nah, nanti pada praktek amalnya, ya, mereka mendapatkan pahala yang sama, tidak dibedakan antara laki dan perempuan. Jadi perbedaan laki-laki sama perempuan itu dalam tugas, kemudian juga dalam dalam fisiknya, ya, yang diatur sesuai dengan aturan syariat itu. Ya. Nah, nanti ketika pada hal yang dibedakan, baik itu dalam tugas maupun fisikly, seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang itu sudah diatur berdasarkan syariat, maka bagi kita untuk sami'na wa ata'na, pasti di balik itu adanya maslahat besar. Jangan kemudian artinya apa? Memaksakan diri. Ya, jangan memaksakan diri. Pada waktu ketika Rasul dikabari ya bahwa Persia mengangkat putri raja, seorang wanita menjadi raja, maka apa kata Rasulullah menjadi pemimpin? Rasulullah berkomentar apa? Lam tuflih qaumun walau amrohum imro'atun. Satu kaum itu tidak akan mendapatkan keberuntungan ketika dipimpin oleh seorang wanita. Itu. Nah, ini karena apa? Aturan syariatnya begitu, maka apa? Jangan dilanggar. Memaksakan begitu kan? Ya, apakah laki-laki sudah habis? Apakah laki-laki sudah tidak ada? Yang kemudian perempuan untuk menjadi pemimpin bagi laki-laki, pemimpin bagi masyarakat secara umum, pemimpin bagi umat, begitu ya. Ya. Nah, jadi perbedaan laki sama perempuan adalah di dalam tugas dan physically yang sesuai diatur berdasarkan dengan syariat. Kita lihat Bu, di sini ada dua tafsir yang saya bawakan. Pertama dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Walaisa dzakaru kal untha, laki tidak sama dengan perempuan fil quwa wal jala fil ibadah, ya, wa khidmatil masjidil aqsa. Nah, jadi di mana apa? Laki dan perempuan itu beda dalam hal apa? Fil quwa, dalam kekuatan. Ya. Maka dalam tugas yang membawa beban berat itu siapa? Laki. Ya. Yang bekerja untuk menjadi juru panggul siapa? Ya, laki gitu ya. Dan perempuan gitu ya. Karena secara fisiknya sudah beda. Fil quwwah, ya. Wal jalad fil ibadah, ya. Dan di dalam, ya, kesungguhan mereka di dalam ibadah, ya. Jadi nanti ada beberapa praktek yang itu adanya keringanan bagi para wanita, ya, di dalam praktek ibadah, ya. Ketika sedang haid, datang bulan, maka ya mereka meninggalkan untuk baca Quran, mereka meninggalkan untuk sholat, mereka meninggalkan untuk puasa, gitu ya. Beda dengan laki-laki. Wa khidmatil masjidil aqsa, dan dalam berkhidmat untuk masjid, ya, itu adanya perbedaan, ya, berkhidmat kepada masjid, ya, antara laki dan perempuan. Yang dulu kan diinginkan seperti itu ya, berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Itu yang diinginkan adalah laki-laki, ternyata yang dilahirkan adalah seorang perempuan. Walaisa dzakaru kal untha, laki tidak sama dengan perempuan, ya. Karena nanti adanya batasan-batasan yang seorang wanita tidak ke masjid, gitu kan. Ini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Dalam tafsir Imam At-Tabari disebutkan walaisa dzakaru kal untha li anna dzakar aqwa 'alal khidmati wa aqwami biha. Karena seorang laki-laki itu lebih kuat, ya, di dalam untuk realisasi kehidupan lapangan, ya.
ya siap berpanas-panasan dengan fisik yang tulang yang lebih besar, lebih kuat. Dan mereka apa? Ya lebih apa ya? Akwamibiha. Jadi lebih lurus ya. Jadi untuk cara berpikirnya ya itu lebih kuat ya. Wa anal untha la taslu fi ba'dil ahwal wa duhulil al-muqaddas wal qiyamu bi khidmatil kanisa lama yahtari biha minal haid wan nifas. Karena nanti adanya di seorang wanita kondisi-kondisi yang mereka tidak bisa untuk melakukan satu perbuatan ya, seperti masuk ke Baitul Maqdis ya, kemudian berkhidmat kepada, kalau sini disebutkan kanisa ya, kanisa itu gereja artinya dulu ya Nabi Isa gitu ya. Artinya kalau perempuan adanya keterbatasan untuk hal itu ya, perempuan adanya keterbatasan untuk hal itu yang pada satu kondisi mereka mendapati haid, mendapati nifas ya. Nah maka terjadi adanya perbedaan yang sudah diatur berdasarkan dengan aturan syariat ya. Nah, ini pelajaran yang kedua ya, perbedaan laki sama perempuan di dalam tugas fisik dan fisik ya, yaitu apa yang sesuai diatur dengan syariat ya. Kemudian pelajaran ketiga, kiat agar amalan tidak sia-sia. Nah ini Bu, kita akan coba melihat agar amalan kita tidak sia-sia. Apa saja hal-hal tersebut gitu ya. Yang pertama, agar amal kita tidak sia-sia ya, adalah menjauhkan diri dari kesyirikan ya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ya. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu. La in asyrakta, kalau kamu terjerumus kepada kesyirikan, layahbatonna, maka sungguh amalmu betul-betul akan dihapuskan. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan betul-betul menjadi orang yang merugi. Masya Allah Ibu ya. Jadi kalau sampai terjerumus kepada syirik, amal kita akan terhapus ya. Maka ketika kita memiliki amalan sebanyak apapun, itu dapat terhapus dengan kesyirikan ya. Maka diantara inti dakwah Rasul adalah apa? Mengajarkan tauhid ya kan? Mengajarkan tauhid, menjauhkan dari syirik, agar apa? Amalan hambanya, amalan umatnya tidak sia-sia. Kasihan kan begitu ya, kalau sudah memiliki amal tapi ternyata sia-sia. Haba'am mansura, bagaikan debu yang berterbangan ya. Baik ibu-ibu sekalian, nanti pada perkara syirik zahir yang nampak mafhum di kalangan umat gitu ya, mafhum di kalangan umat ya. Jadi contohkan mungkin apa Bu ya, memberi sesajen ya, syirik. Semua orang tahu ya, apa yang dilakukan ibu kamu itu syirik. Oh iya, tapi ibu masih susah untuk diomongi gitu ya. Orang paham ya. Ketika mengagungkan batu, ada pohon mungkin besar diagungkan ya, itu syirik. Orang tahu, oh iya itu syirik ya. Apalagi ketika mungkin ada apa ya, dibuat kayak patung berhala yang kemudian disembah, itu syirik ya. Mafhum, semua orang paham kalau itu adalah kesyirikan. Tapi ada nanti syirik yang itu
seorang untuk dipahamkan berdasarkan dalil. Yang kadang sudah dipahamkan berdasarkan dalil saja masih belum, gitu kan, masih belum mau menerima. Yang dengan bukti hari ini masih banyak dilakukan oleh umat Islam, gitu ya. Berdoa kepada orang soleh yang sudah meninggal, para wali, mendatangi makamnya, kuburannya, itu kan. Ini masih banyak terjadi, ya. Kemudian juga mendatangi dukun, paranormal, masih banyak, Bu. Ya. Yang padahal kan Rasulullah mengatakan gitu kan, jelas. Yang ini konsepnya adalah penjelasan, ya, di dalam dalil. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad seperti di mana ketika Rasulullah mengatakan begitu kan, ya, yaitu apa, man ataka hinan au arafan, ya, fasa'alahu an syai'in la tuqbalu sholatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun atau paranormal menanyakan tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ya. Begitu juga apa? Dalam redaksi yang lain apa? Bima kafara bima apa? Laqad kafara bima unzila ala Muhammad. Orang yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal, membenarkan apa yang mereka lakukan, mereka sampaikan, membenarkan, maka sungguh orang yang datang kepada mereka, ya, telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, maka ya, ini inti dakwah para rasul, para nabi untuk menjelaskan kepada umatnya agar mentauhidkan Allah dan menjauhkan umatnya dari kesyirikan, karena itu hanya akan membatalkan amal. La yahbatonna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Amalmu akan kami hapuskan, kata Allah, dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu siapa? Yang terjerumus kepada kesyirikan. Maka agar amal kita tidak sia-sia, ya, yaitu apa? Jauhkan diri dari kesyirikan. Yang kedua, ikhlas dalam beramal. Ya. Nanti poin 2, 3, 4 inilah ciri-ciri ulul albab, Bu. Ya, yaitu apa? Ikhlas dalam beramal. Yang kedua, yang ketiga mutaba'ah, selalu mengikuti sunnah Rasul. Dan kemudian yang keempat, ya, mewaspadai akhlak dan muamalah yang buruk. Nanti akan kita jelaskan masing-masing itu, Bu, ya. Ya. Ya, ini masuk dalam kategori ulul albab yang tadi kemudian Allah tegaskan. Ya, yang ulul albabnya tadi kan di ayat yang surat Ali Imran 100, ya, 90-nya, yang kemudian di 195-nya yang ini menjadi kajian kita, Allah mengatakan annila udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha ba'dukum mimba. Ya. Nah, yang kedua, Bu, kiat agar amalan kita tidak sia-sia, ikhlas dalam beramal. Ya, hanya mengharap wajah Allah saja. Ya. Bahkan hati-hati, Bu, ya. Kita mendapati ada sebagian para ustadz itu yang membahasakan dengan apa? Orang-orang yang pertama dimasukkan ke dalam neraka itu bukan orang-orang yang berwajah kriminal, tapi berwajah-wajah solih dan solihah. Ya. Karena Pak Rasul mengatakan begitu kan, orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka itu 3 golongan. Pertama, seorang mujahid. Apakah seorang mujahid itu berwajah kriminal? Tidak. Yang mungkin pakai gamis terus, jenggotnya panjang, itu kan, Masya Allah, amalan sunnahnya, qiyamul lailnya, amalan-amalan puasanya, baca Qur'annya. Tapi ternyata apa? Ketika dihadapkan kepada Allah, amalnya ditolak oleh Allah, ya, yang karena ternyata dia beramal untuk hanya disebut sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan, ya, maka amalnya ditolak oleh Allah.
Ya, pada waktu itu sempat dalam hadis adanya dialog. Mereka mengatakan, ya Allah, saya beramal semua itu untukmu. Tapi kemudian dibantah oleh Allah, la kadzabta, enggak, kamu dusta. Yang kemudian diceburkan ke dalam api neraka. Yang kedua, ya, yang kedua seorang ahlul Quran. Masya Allah. Apakah mereka ahlul Quran adalah orang-orang yang berwajahkan kriminal? Bukan. Ya, kemana-mana bawa Quran, berada di dalam halaqah-halaqah Quran, majelis-majelis Quran. Ya, tapi ternyata dia datang kepada Allah, didustakan amalannya karena dia beramal hanya ingin dikatakan sebagai ahlul Quran, ahlu qiraah, bacaannya bagus. Ya, agar terkenal di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Dia sudah bergeser niatnya yang seharusnya untuk Allah, untuk menghidupkan agama Allah, untuk menyebarkan kebaikan, untuk memandaikan orang, tapi ternyata bergeser niatnya. Meskipun pada waktu itu dirinya kemudian sempat dialog dengan Allah dengan mengatakan, saya melakukan itu semua untukmu ya Allah, tapi didustakan oleh Allah. Allah yang paling ngerti tentang hati manusia. Kadzabta, kamu telah berdusta karena kamu menjadi ahli Quran hanya akan biar dikatakan yang orang yang paling pandai terhadap Al-Quran, yang fasih dalam mengucapkan Al-Quran dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berinfak. Ya. Ya, ternyata apa? Dia berinfak itu hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang baik hati, yang telah bergeser niatnya. Yang seharusnya dia melakukan itu hanya mengharap wajah Allah. Ya. Yang karenanya para ibu sekalian Allah, ternyata kan begitu ya. Ya. Orang yang pertama akan dimasukkan ke dalam neraka itu bukan orang-orang yang berwajah kriminal, tapi adalah berwajah-wajah baik. Makanya Rasulullah pernah mengingatkan kita, Bu, ya, ittaqu hadhil madabih, yakni al-maharib. Dalam Riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah pernah mengatakan apa? Takutlah kalian dengan tempat yang dapat menebas leher-leher kalian, dapat membunuh kalian dengan menyembelih leher kalian. Apa yang dimaksud, Bu? Tempat-tempat itu al-maharib, yaitu apa? Mihrab. Mihrab itu artinya apa? Tempat sholat. Ya. Jadi kadang kita merasa, ya Allah, paling sholih, paling baik, paling iman, paling bertakwa, sehingga meremehkan orang yang masih di luar sana, meremehkan orang yang masih belum menutup aurat, meremehkan orang yang masih belum mau ikut ngaji. Kita sudah merasa sok kita yang paling hebat, kita yang paling suci, kita yang paling soleh, kita yang paling solihah. Maka Rasulullah mengingatkan kita, ittaqu hadhil madabi, takutlah kalian dengan ini, hal-hal yang dapat menyembelih kalian, menjadikan amalan kalian menjadi sia-sia. Karena apa? Kalian melakukan semua itu karena adanya unsur-unsur duniawi, ingin disebut-sebut orang, ingin disanjung, ingin dipuji. Ya, maka betul-betul kok amal ini, ya, agar dimana apa? Betul-betul kita ikhlas dalam menjalankan semua amal ibadah kita lillah, hanya untuk Allah. Ya. Makanya, Bu, kalau kita melihatnya, kajian para ulama itu mengatakan apa? Amal yang akan diterima oleh Allah itu memang melalui proses yang cukup ketat, penyaringannya gitu ya, seleksinya itu Masya Allah. Mereka mengibaratkan apa? Seperti onta ketika mereka onta itu mengeluarkan air susunya. Yang menjadi air susu itulah kebaikan yang diterima oleh Allah, amal kita. Awalnya kan, Bu, ya, masuknya itu apa? Rumput. Ya, rumput yang macam-macam lah ya. Mungkin ada rumput yang hijau, ada rumput yang sudah agak layu, bahkan mungkin agak busuk, dimakan oleh onta itu. Kemudian masuk ke dalam perut onta,
yang kemudian digiling, coba Bu, ketika pada proses penggilingan itu apakah bersih? Apakah steril? Enggak. Yang ketika digiling mungkin kita akan lihat warna-warni, bahkan mungkin bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap. Kemudian Bu, dari penggilingan yang diproses di dalam perut onta itu ada jalan masing-masing. Ada yang jalan keluar menjadi air seni, air kencing, air pipis, kemudian ada yang menjadi kotoran, dan ada yang keluar menjadi air susu. Ya, padahal tadinya apa Bu? Bercampur, kotoran bercampur dengan bau yang tidak sedap, dengan warna yang tidak indah. Tapi ada yang keluar kemudian menjadi air susu, putih, bersih, ketika diminum menyehatkan. Ya, itulah ibarat amal. Ya, yang diterima itu yang itu tadi, gitu ya. Jadi kan ada yang kemudian amal menjadi kotoran, amal kita menjadi pipis, akhirnya kan begitu ya. Pengibaratannya itu begitu. Dan yang diterima oleh Allah karena dengan syarat-syarat yang ditetapkan dan kita termasuk menjadi ulil albab, yang Allah tidak akan menyiakan daripada amal kita, diantaranya adalah karena keikhlasan kita di dalam beramal. Maka para sahabat Nabi kan takut gitu Bu ya. Mereka itu menangis gitu ya. Imam Hasan al-Basri mengatakan apa? Para ulama salaf dulu kalau sudah masuk hari Kamis sore, mereka itu dengan wajah-wajah yang pucat. Kenapa? Mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-27 apa? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Karena sesungguhnya amal yang akan diterima oleh Allah adalah hanya saja dari amalnya orang-orang yang bertakwa. Para sahabat waktu itu mereka menangis kalau takut bukan termasuk orang yang bertakwa. Ya. Kemudian ya, kiat agar amal tidak sia-sia Bu, yang ketiga adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul. Ya, maka mari kita terus untuk semangat belajar, menimba ilmu agar kita ngerti seperti apa sunnah Rasul, seperti apa praktek ibadah yang dilakukan oleh Rasul. Dari masalah toharoh gitu Bu ya, jangan kita sepelekan. Bersuci itu Bu, karena apa? Pembuka ibadah. Ya. At-tuhuru miftahu sholat. Bersuci itu adalah membuka sholat. Ya. La tuqbalu sholatu bi ghairi tahur. Sholat kita nggak akan diterima kecuali dalam kondisi suci. Ya. Maka apa? Kita untuk bisa mengetahui bagaimana ya cara membersihkan darah haid. Darah haid itu najis atau tidak najis, ini kan penting Bu. Ya, terus bagaimana cara membersihkannya? Kencing bayi, ibu-ibu yang selalu ini kan membersamai anak-anaknya. Ya, kalau dia ya cuman kemudian makan ASI, minum ASI apa saja, apakah itu termasuk ya najis yang berat? Ya, anak laki perempuan apakah sama? Kemudian kenapa kok bisa seperti itu gitu ya? Sampai kan dikaji para ulama begitu Bu ya. Kencingnya laki-laki itu kenapa kok kemudian cukup hanya dipercikan? Yang cuman hanya ASI, baru makannya cuman ASI. Kenapa? Cuman dipercikan. Karena kalau harus dicuci repot Bu. Kencingnya laki-laki kemana-mana. Coba Bu kalau mudur itu Bu ya. Wah, kanan kiri mungkin ada karpet yang kena, pakaian yang kanan kiri juga kena, yang di sekitar situ. Ya, maka syariat memberikan keringanan, cukup hanya dipercikan. Tapi kalau perempuan itu tetap untuk dicuci. Kenapa? Karena kencingnya perempuan itu di satu tempat, ya, nggak kemana-mana gitu kan. Beda dengan laki-laki. Ya, maka masya Allah gitu syariat ini kan. Nah, jika kita nanti ngerti, kemudian wudu yang benar kayak mana, mandi wajib yang benar kayak mana, ya, dan seterusnya ini sunnah-sunnah Rasul ya.
Maka apa? Untuk mutabaah, agar amal kita tidak sia-sia, ya, kita untuk melihat mana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, dalam riwayat Muslim Rasulullah pernah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak ada sunnahnya dari kami, kata Rasulullah, maka amal itu hanya akan tertolak. Kita sudah merasa, oh amal kita banyak, zikir kita banyak, baca Quran kita banyak, sholat kita banyak, ya. Tapi bisa jadi ternyata haba'an mansura, menjadi debu yang berterbangan. Kenapa? Karena kita tidak mutabaah, tidak mengikuti Rasulullah. Kemudian yang keempat, Bu, mewaspadai akhlak dan muamalah yang buruk. Kita mendapati, Bu, ya, hadis Rasul di dalam riwayat Muslim ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "At-tadrunal muflis min ummati?" Baik para sahabatku, tahukah kalian orang-orang yang akan bangkrut dari umatku? Para sahabat mengatakan, "Al-muflis fina man la dirhamun wala mata." Ya, menurut kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya uang, nggak punya simpanan. Tapi apa kata Rasulullah? Al-muflis min ummati, orang yang akan bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin. Coba itu. Orang yang akan bangkrut atas umatku ini, kata Rasulullah, mereka yang nanti datang dengan membawa amalan sholat, membawa amalan puasa, membawa amalan zakat. Coba itu. Bukankah mereka orang-orang yang baik? Iya. Mereka orang-orang yang baik dengan amal yang banyak. Tapi apa? Kata Rasulullah, wa qad ya'ti syatama hada wa qadhafa hada wa daraba hada wa akala malan wa akala wa safaka dama hada, ya, wa akala mala hada. Ya. Tapi kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, tapi selain dia membawa amal kebaikan yang banyak, amalan sholat, puasa, zakatnya bagus, tapi dia datang dengan membawa dosa. Dosa apa itu? Mencela saudaranya, mengatai saudaranya, menyebarkan aib saudaranya, menuduh saudaranya, menggibah saudaranya. Masya Allah. Kaitan dengan apa itu? Akhlak yang buruk, memukul saudaranya, menumpahkan darah saudaranya. Ya, wahada min hasanatihi, wahada min hasanatihi, wa in funiyat hasanatuhu qabla ma yundu alaihi ukhida min khotoyahum faturiha ilaihi thumma turiha ilan nar. Kemudian apa? Kebaikan dia, orang yang mencela tadi, orang yang menggibah tadi, orang yang menyebarkan aib saudaranya tadi, orang yang mencela, orang yang memukul, orang yang menumpahkan darah saudaranya, ya, kebaikan dia akan diberikan kepada orang yang dicela. Makanya Bu, kalau ada orang mencela kita, alhamdulillah. Ada orang yang menggibah kita, alhamdulillah. Imam Hasan Al-Basri, Bu, ketika tahu ada yang menginformasikan, "Hei wahai imam, si fulan dia telah menggibahmu, mengata-ngataimu dengan perkataan yang buruk." Kalau kamu mungkin dengar, kamu tidak suka. Apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri? Beliau membawa hadiah, Bu, kurma 1 keranjang, diberikan kepada orang yang menggibah tadi. Ini saya beri hadiah kepadamu, jazakumullah khair, makasih banyak, gitu kan? Saya nggak bisa memberikan yang lebih banyak, ya cuman seperti inilah, segini yang bisa saya berikan. Masya Allah. Kenapa Bu? Karena orang yang menceritakan tentang kita, berbicara buruk tentang kita, itu di mana apa? Pahala kebaikan dia akan diberikan kepada kita. Ya. Nah, kalau ternyata kebaikan dia belum mencukupi untuk menutupi tadi, maka keburukan kita yang dicela, kita yang digibahi, ya, kita yang disebarkan aibnya, kita yang dipukul, kita yang disakiti tadi ini, maka apa? Keburukan kita akan diberikan kepada orang tersebut. Masya Allah. Itulah orang-orang yang akan bangkrut nanti pada hari kiamat, yang kemudian akan dicampakkan setelah itu ke dalam api neraka. Apakah mereka orang-orang yang tidak membawa amalan? Bawa, Bu, tadi kan.
Ya. Bisolatin wasyamin wazakatin, membawa amalan sholat, membawa amalan zakat, membawa amalan ya puasa. Tapi tadi Bu, dengan akhlak buruknya. Maka Bu, kita berpatokan kepada seseorang itu bukan hanya sekedar banyak baca Qur'annya, bukan hanya sekedar banyak puasa sunnahnya, bukan hanya sekedar banyak baca bukunya, bukan hanya sekedar banyak sholat malamnya, bukan hanya sekedar banyak amal-amal sunnahnya, tapi juga kita lihat akhlaknya. Kalau dia suka mencela, kalau dia suka menggunjing, kalau dia suka mencaci, kalau dia suka menyebarkan aib saudaranya, ya, menuduh, maka itu bukan orang baik. Ya, itu bukan orang baik. Karena orang baik, dia akan menjaga kualitas ibadahnya dan dia akan juga menjaga akhlak dan muamalahnya kepada orang lain. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian rahimakumullah, terakhir saya ingin menambahkan Bu, ini saya ambil ringkasan dari satu buku yang ditulis oleh Salim bin Id Al-Hilali, Nahwa Akhlaqis Salaf. Mungkin untuk bisa dicatat saja oleh ibu. Ini tidak saya jelaskan secara terperinci untuk menjadi kewaspadaan kita secara umum, amalan atau perbuatan yang dapat menjadikan amal kita batal Bu, menjadikan amal kita menjadi sia-sia. Yang pertama riya, yaitu beramal karena ingin dilihat orang. Itu namanya riya, dari kata ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Ro'a yaro, riya. Ya. Maka kalau seorang ingin beramal karena ingin dilihat orang, maka dapat menjadikan amalnya enggak manfaat, ditolak oleh Allah. Kemudian yang kedua, menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti orang yang diberi. Bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dalam surah Al-Baqarah ya. Allah mengatakan, wahai orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adha, dengan selalu menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan, wal adha, dan menyakiti orang yang diberikan. Itu kan. Memberikannya kita kan berarti apa? Menyakiti dengan tidak ikhlas itu Bu ya. Nih, makanya kerja. Ya. Ya, nah ini maka itu untuk dihindarkan. Kemudian yang ketiga, mendustakan takdir. Ya, jadi kalau tidak yakin dengan takdir, tidak percaya dengan takdir, itu dapat membatalkan amal. Kemudian meninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat asar. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah ya, mantaraka ya sholat al-asri faqad habita amaluh. Ya, dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalnya batal. Ya. Menentang Rasul, ya, menentang Rasul, ya, mengambil pendapat ulama, pendapat ustadz, pendapat kiai, tapi malah menyampingkan pendapat Rasul, itu dapat menghapuskan amal. Merasa sepi dan sendiri, kemudian berbuat maksiat. Ya, jadi kalau rame terlihat alim, kalau ketika kumpul dengan yang lain terlihat soleh, terlihat baik, terlihat solihah. Tapi ketika sendiri dia berani untuk bermaksiat. Ini dapat menghapuskan amal. Kemudian mendatangi dukun. Itu tadi Bu ya, la tuqbalu sholatu arba'ina yauman. Salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jadi akan menjadikan sia-sia amalannya batal. Terus menerus meminum khamr. Itu dapat batalkan amal. Kemudian berikutnya memelihara anjing. Itu juga mengurangi amal. Terus terkikis. Dalam hadis itu kan begitu ya. Ya. Kecuali anjing yang digunakan untuk jaga-jaga dan berburu, itu boleh Bu. Tapi kalau untuk kadang kan banyak Bu ya yang punya anjing apa itulah ya, anjing-anjing peliharaan itu Bu, anjing-anjing yang lucu-lucu menurut mereka begitu ya, yang tidurnya bareng, dimandikan di salon, itu ya, disampoin gitu ya. Ya Masya Allah, ini banyak terjadi ya. Itu termasuk Bu, memelihara anjing. Wanita yang durhaka kepada suami sampai mereka kembali, Masya Allah. Ya, maka ibu harus hati-hati. Kalau sampai kemudian dicap durhaka oleh suaminya, maka jangan sampai Bu. Ya, jadi harus sering di cross check Bu. Mas, aku durhaka nggak samamu? Enggak, alhamdulillah gitu ya. Kapan ketika durhaka segera kembali.
karena akan menghapuskan daripada amal kita. Ya. Kemudian imam yang dibenci jamaah, seorang imam mengimami sholat tapi dibenci jamaah, maka amalannya akan terhapuskan. Kemudian apa? Yang terakhir Bu, seorang yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Rasulullah mengatakan begitu kan? Setiap hari Senin dan Kamis amalan seorang hamba akan diangkat ke langit kecuali 2 orang. Amalannya yang tidak diangkat ke langit, yaitu apa? Man kana bainahu wa baina akhihi syahna. Siapapun yang antara diri dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Rasulullah ketika itu ditanya, "Ya Rasulullah, sampai kapan amalnya biar nanti kemudian bisa terangkat ke langit?" Ya, hatta yastoliha. Rasulullah mengatakan kalau sampai mereka berdua berdamai. Kalau belum berdamai, amalannya belum akan diterima oleh Allah. Maka sia-sia Bu amal kita kalau kita tidak mau memaafkan kesalahan saudara kita. Wallahu ta'ala alam. Ini Bu mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi satu kemanfaatan ya, itu terkait dengan tafsir kajian dari firman Allah dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-195. Wallahu ta'ala alam. Ada berapa menit ke depan mungkin Bu? Ya, sampai mungkin jam 11 maksimal. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan silahkan mungkin Bu. Wallahu